Halo guys, kali ini saya akan masak gulai udang dan juga cendawan kukuran. Nah, bagaimana keseruan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sahzali. Nah guys, kali ini saya akan masak cendawan kukuran. Nah, ini adalah jengkol yang saya sudah rebus dan sudah geprek sebentar. Ini adalah cendawan ataupun tendawan ya, yang saya bilang tadi. Ada secukupnya saja ya, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Dan seterusnya juga ada udang. Nah, udang sedikit saja ya, secukupnya. Saya sudah bersihkan seperti biasa dalam kuali. Semua bahan-bahan yang saya akan masak untuk gulai ya, saya sudah sediakan, termasuklah cabai, juga daun-daunan, serai dan lain-lain. Semua sudah saya masukkan ke dalam kuali ya. Dan sekarang saya akan peras kelapa parut ya. Kita akan ambil santannya dulu sebentar. Seperti biasa juga saya menggunakan kelapa asli, kelapa segar yang saya peras sendiri ya, seperti di video. Nah, kita peras dulu santannya sebentar. Kemudian nanti saya akan hidupkan api kompor dan kita akan mulai memasak. Oke, sekarang saya sudah hidupkan api kompor dan semua bahan-bahan yang saya masukkan ke dalam kuali tadi ya, saya sudah aduk, saya sudah kacau dan sudah pun berubah warna kemerah-merahan ya, karena di dalamnya ada kunyit dan juga cabai yang sudah dihaluskan. Oke, kita tunggu sebentar ya sehingga sudah mulai mendidih. Nantinya saya akan masukkan bahan-bahan utama yang akan saya masak hari ini. Nah, cendawan ataupun tendawan ya kalau di tempat saya namanya, yang ini adalah namanya tindawan kukuran ataupun cendawan kukuran ya, dan ini juga tidak dibeli alias gratis ya, saya petik sendiri di kebun saya. Jadi ya, bahan-bahan yang saya gunakan juga bahan-bahan yang mudah didapat dan murah meriah, kira-kira seperti itu ya konsepnya. Oke, sekarang ya saya akan memasukkan jengkol. Nah, ini jengkol ya, saya masak secukupnya saja ya, beberapa biji. Kemudian saya rebus dan setelah direbus kita geprek sebentar. Dan ini adalah cendawan yang saya maksud ya. Cendawan ini namanya adalah cendawan kukuran kalau di tempat saya. Dan biasanya cendawan ini tumbuh di batang kayu yang sudah ditebang kira-kira 1 bulan ataupun 2 mingguan gitu ya. Dan musim hujan biasanya cendawan seperti ini ya sering tumbuh dan sering juga ya biasanya di pohon-pohon, di kayu-kayu ya gitu ya yang ditebang. Yang ini yang saya petik adalah di batang pinang yang kebetulan hari itu ya, batang pinang itu ya ditebang, saudara saya tebang. Kemudian kira-kira sudah 1 bulan lebih ya, dan saya pergi ke kebun, saya lihat ada cendawan seperti ini ya, saya petik. Dan ini juga cendawan biasanya saya boleh dibeli di pasar ya, kalau di tempat saya ada yang jual juga cendawan seperti ini, tapi harganya juga tidak mahal ya, tidak harganya cukup ekonomis. Biasanya di tempat saya sayuran-sayuran semua harganya memang ekonomis. Oke, semua saya sudah masukkan. Saya juga masukkan nantinya saya akan masukkan udang. Nah, ini seperti masakan-masakan kampung yang biasanya ya, memang masakan-masakan yang saya masak ini biasanya menggunakan bahan-bahan yang mudah didapat di sekitaran kita, seperti di awal video ya yang saya bilang murah meriah, konsep-konsep yang saya bawa di video saya. Oke, seterusnya saya akan masukkan nantinya udang yang saya sudah bersihkan juga ya. Dan udang juga di sini ya tidak terlalu mahal juga. Dan di sini kalau kita belanja di pasar seperti untuk bahan-bahan dapur ya, semua bahan-bahannya masih tergolong tidak terlalu mahal begitu ya kalau sayuran-sayuran di sini. Dan
berbeda ya kalau kita beli umpama cabai ataupun bawang, dan itu adalah ikut ya harga semasa ya, harga nasional semasa, biasanya ikut-ikutan begitu ya. Tapi kalau harga sayuran-sayuran boleh dibilang merata di sini ya, harganya memang ekonomis. Ataupun kalau kita rajin boleh dicari sendiri ya di kebun-kebun ataupun di sekitaran rumah kita. Oke, seterusnya saya akan masukkan udang. Ini secukupnya saja ya, dan udang ini juga tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Ini juga udang beberapa waktu yang lalu ya saya beli, dan masih ada tersisa di kulkas ya. Jadi saya gunakan untuk masak hari ini. Dan saya sendiri seperti biasa kalau saya beli umpama udang, saya beli juga tidak terlalu banyak, biasanya kira-kira 15.000 ataupun 20.000 ya, dan kadang-kadang juga 10.000, dan itu juga boleh kira-kira 2 kali masak seperti itu ya. Karena saya sendiri biasanya kalau saya masak, kalau masak udang ataupun bahan-bahan lainnya seperti ikan ataupun ayam, dan saya selalu kasih sayuran ataupun campuran dengan bahan-bahan lain, karena saya memang suka makan makanan sayuran ya, seperti itu. Oke, saya sudah masukkan udang dan kita tunggu sebentar ya. Nantinya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Mungkin ada yang bertanya ya, yang bilang saya ini belajar dari mana memasak. Nah, saya sendiri ya tidak belajar secara formal memasak, tapi saya secara otodidak dan juga mungkin ikut keturunan, seperti itulah kira-kira ya. Karena saya biasa tinggal di kampung dulunya, biasa melihat saudara-saudara memasak seperti nenek, emak dan juga kakak-kakak saya masak. Jadi saya terikut-ikut bisa cara-cara mereka masak, dan seterusnya saya juga lama di rantau, jadi saya sendiri bisa memasak itu juga secara kebetulan ataupun ikut-ikutan gitu ya, ikut teman-teman bisa memasak, dan saya juga terikut-ikut seperti itu. Oke, seterusnya saya akan masukkan sedikit garam dan juga sedikit micin. Boleh di skip ya bagi Anda yang tidak suka micin, dan boleh diganti dengan bahan lain yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Oke guys, nah ini adalah di akhir video saya ya. Dan jika Anda suka dengan video-video saya, suka dengan channel saya, mohon dukungnya subscribe, like, komen, dan juga share. Dan mungkin juga Anda punya ide ya ataupun usulan bagaimana, boleh komen di bawah ya. Sekali lagi terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung, dan jumpa lagi di video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.